Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Cahyo. Di sini kita akan belajar mengenai cara install dan belajar mengenai script PHP dasar menggunakan SAMPP di operasi sistem Windows ya. Oke, pertama di sini teman-teman bisa ke Google atau ke browser teman-teman. Kalau yang belum memiliki SAMPP bisa di-download terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman di Google bisa ketikkan download SAMPP. Nah, nanti akan muncul di sini. Lalu teman-teman arahkan ke bagian download SAMPP ini. Nah, lalu di sini akan muncul berbagai menu pilihan. Yang pertama itu ada untuk Windows. Nah, ini ada versinya. Ada yang versi ini PHP-nya versi 7 sama 8. Lalu ada juga yang untuk Linux. Nah, ini untuk yang operasi sistemnya Linux ya. Ada yang OS juga. Nah, di sini teman-teman disesuaikan aja sesuai device-nya masing-masing ya. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows ya, jadi saya mendownload SAMPP for Windows. Di sini kita akan belajar menggunakan PHP versi 8 yang terbaru ini ya, baru keluar ini, beberapa akhir ini baru keluar. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload aja. Kalau diklik nanti akan diarahkan download. Nah, karena saya sudah download, jadi muncul seperti ini. Tetapi kalau teman-teman yang belum download nanti akan otomatis download ya. Langsung aja kita buka bagian file yang sudah di-download tadi SAMPP-nya. Nah, di sini sudah ada ya di punya saya nih. Ini sudah ada SAMPP. Lalu teman-teman bisa di-open aja, bisa diklik kanan ataupun double klik ya, atau di run as administrator juga bisa. Lalu di-open. Nah, di sini akan proses dulu ya. Kita akan menginstal sebuah SAMPP atau yang untuk server kita untuk kedepannya ya. Nah, di sini kita next aja. Nah, di sini tuh semuanya di checklist ya, biar supaya nanti tuh kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada tuh, servernya nanti akan kita gunakan semuanya. Lalu kita next. Nah, di sini tuh folder di mana kita akan menyimpan atau menginstal SAMPP ini. Tetapi kalau dari saya sarannya tuh mengikuti rekomendasinya, yaitu di folder C atau local disk C, nanti akan ke SAMPP. Lalu di next saja. Nah, di sini bahasanya dua ya, English. Kalau saya pakai English saja, pakai bahasa Inggris. Lalu di next. Nah, di sini apakah mau mempelajari lebih detailnya atau enggak? Kalau ya, diklik aja. Di next saja. Di sini kita install terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Nah, di sini ready, kita install dulu. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke website resminya ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat lebih modulnya tuh bisa dibaca lebih detail nantinya. Oke, ini ditunggu aja installnya ya. Installnya ini masih loading karena juga laptop saya udah lumayan penuh ya, jadi lumayan lemot ini. Mungkin teman-teman yang udah bisa berhasil install bisa langsung aja dibuka SAMPP-nya. Mohon ditunggu sebentar. Oh ya, nanti sembari kita menunggu SAMPP ini diinstal, kita juga akan menggunakan text editor yang namanya Sublime Text atau Visual Studio Code. Tapi teman-teman bebas sih mau pakai text editor apapun yang teman-teman sukai ya. Tetapi kali ini kita akan menggunakan Sublime Text ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa sama di Google kalau misal belum punya Sublime Text,
ketik aja download Sublime Text. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke Sublime Text-nya. Nah, di sini teman-teman juga sama seperti tadi ya, mau download SAMPP, disesuaikan di operasi sistemnya teman-teman, di Windows berapa bit atau di Linux ya. Kalau di punya saya itu pakai Windows 64 bit, tetapi karena saya sudah ada juga, jadi teman-teman mendownloadnya sendiri, sama jika diklik nanti akan otomatis mendownload teman-teman. Nah, seperti ini nanti akan mulai download. Kalau sudah nanti teman-teman langsung dibuka aja aplikasinya atau software Sublime Text-nya. Jadi Sublime Text ini untuk menulis skrip ya atau mengcoding ya. Nanti isinya tuh seperti ini. Ini ada Sublime Text. Kita buka saja. Nah, seperti ini ya. Ditunggu sebentar, ini masih loading. Jadi kita kedepannya itu akan belajar membuat sebuah website. Websitenya itu berbasis backend ya, backend. Kita belajar PHP yang pastinya nanti. Untuk saat ini kita belajar PHP natif, jadi belum ada framework ya. Mungkin frameworknya itu di sesi-sesi terakhir ya, pertemuan-pertemuan terakhir nanti kita akan sedikit menyinggung atau belajar framework, mau pakai CI ataupun pakai Laravel, sepertinya nanti pakai CI ya. Nah, ini kita masih menunggu install SAMPP-nya ini. Jadi nanti kalau misal sudah terinstall SAMPP ini akan muncul di local disk C, dan ini ada yang namanya SAMPP teman-teman. Seperti tadi yang sudah di sebelum kita install ini ya. Nah, ada pemilihan kan mau disimpan di mana. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini hasil akhirnya ya, akan muncul seperti ini, finish atau sudah completing atau udah selesai ya, udah berhasil diinstal, lalu kita finish saja. Nah, nanti akan otomatis kebuka ya ke SAMPP-nya. Nah, di sini teman-teman muncul nih, ada yang namanya Apache, MySQL, Free FileZilla dan sebagainya ya. Nah, di sini teman-teman cukup start 2 aja, yaitu yang pertama sama yang kedua. Nah, di sini diinstal aja. Terus running ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini kalau sudah kita langsung aja mulai mencoba membuat satu program sederhana ya di htdocs ini. Nah, di sini teman-teman membuat sebuah folder baru ya, membuat satu folder baru yang namanya itu belajar. Nah, belajar ini lalu ketika sudah membuat folder ini, teman-teman masuk ke Sublime Text-nya. Nah, di sini lalu teman-teman ke file ini untuk membuka folder, open folder. Nah, di sini lalu teman-teman arahkan ke tadi di folder yang sudah teman-teman buat, yaitu ada di local disk C, ke SAMPP, lalu ke htdocs teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya tuh belajar. Nah, belajar ini teman-teman dibuka aja. Nah, diklik lalu dipilih. Lalu kita besarkan seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa disimpan dulu ya file ini. Nah, klik S atau di save. Nanti teman-teman tulis nama filenya itu pertemuan1.php. Lalu kita save. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita akan belajar mencoba membuat skrip sederhana, yaitu sebuah PHP, yaitu tag PHP
dasarnya itu seperti ini teman-teman. PHP lalu seperti ini. Nah, atau bisa juga diklik PHP seperti ini aja ya untuk menyingkat waktu. Nah, di sini teman-teman bisa menulis sebuah echo. Echo-nya itu coba atau hello world gitu ya. Hello world seperti ini. Nah, echo ini atau echo ini untuk menampilkan sebuah tulisan atau sebuah data ke dalam websitenya kita teman-teman, supaya muncul, supaya bisa dibaca. Lalu kita coba masuk ke browser. Nah, di sini kita coba dulu ke localhost phpMyAdmin, apakah sudah bisa dibuka atau belum. Nah, di sini teman-teman kita sudah bisa membuka phpMyAdmin-nya ya, yang dimana kita sudah bisa menginstal sebuah SAMPP. Nah, ini berarti sudah berhasil dijalankan ya. Lalu di sini teman-teman bisa buka bagian belajar. Nah, seperti ini. Dibuka aja, nanti akan otomatis ke pertemuan 1 teman-teman. Lalu diklik aja, nanti akan muncul halaman pertama. Nah, ini seharusnya muncul ya, tetapi kita kurang satu di sini. PHP-nya itu seharusnya muncul PHP 1.php ya. PHP pertemuan 1. Ini hello world 1, kita save. Apakah muncul? Sebentar. Oke, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Nah, di sini sebelum ini tadi ya, melanjutkan yang tadi dulu ya. Nah, ini kalau misal sudah di-save, nanti akan muncul di sebuah website kita. Nah, ini di refresh, nanti akan muncul hello world ya. Tetapi sebelum itu, kita coba dulu cek versi PHP kita ya, dengan cara diketikkan PHP info, seperti ini teman-teman. Lalu kita simpan, lalu kita cek dulu hasilnya. Nah, di sini akan muncul PHP versinya, yaitu versi 8, yang dimana kita menginstal tadi ya, SAMPP-nya menggunakan versi PHP 8. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini kita mulai saja langsung menggunakan script seperti yang kita inginkan tadi. Misal menggunakan echo atau kita milih kembali aja ya. Nah, seperti ini. Ini kan sudah ada ya, echo hello world. Terus kita coba lagi, nah seperti ini muncul. Kalau misal mau kita tambahkan, misal menjadi besar ya, berarti kan H1 yaitu slash H1 seperti ini. Jadi nanti ukuran hello world ini menggunakan ukuran yang terbesar ya, seperti di HTML H1. Lalu kita refresh, nah seperti ini sudah udah berubah ya. Kalau mau membuat lagi juga sama, tulis saja echo. Di sini kita belajar PHP pertemuan pertama. Nah, di sini kita save aja. Lalu kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, akan muncul di bawahnya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau nulis lagu juga bakal muncul di bawahnya lagi teman-teman. Seperti itu. Ini untuk script belajar PHP sederhana untuk pertemuan pertama. Jadi nanti teman-teman bisa explore kembali untuk materi selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.